Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Telah kita jelaskan uraian penulis rahimahullahu ta'ala, uraian An-Nadhim tentang hadits sahih dan kriterianya. Ya. Dan telah kita simpulkan bahwa hadits yang sahih itu hadits yang terpenuhi padanya 5 syarat. Terpenuhi padanya 5 syarat. Kata beliau, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal. Yang pertama adalah hadits sahih, yaitu apa yang bersambung, isnaduhu walam yushadda aw yu'al, apa yang bersambung sanadnya, tidak syad dan tidak mu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, dhabit, dari yang semisal dengannya. Ya. Syarat adalah dan syarat ad-dhabt, syarat dia pada rawi dan seluruh rawi sanad, kalau dia hadits sahih harus semisal dengannya. Ya, jadi diriwayatkan dari rawi yang semisal dengannya. Rawi adil dhabit meriwayatkan dari rawi adil dhabit juga. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dan kalimat semisal dengannya itu semisal dengannya dalam derajat hadits sahih. Ya. Karena itu beliau bahasakan dengan bahasa semisal. Karena derajat kesahihan bertingkat-tingkat. Derajat kesahihan bertingkat-tingkat. Ya. Ada hadits yang sangat sahih, ada yang hadits yang sahih. Dan ini bisa diketahui secara pasti kalau seseorang itu telah mendalami ilmu mustalah hadits secara lengkap dan dia punya pengetahuan yang luas berkaitan dengan tingkatan rawi-rawi. Iya. Sebab di antara rawi ada yang derajat kefiqahannya tidak diragukan. Dan ini biasanya disebut dengan berbagai pujian ulama al-jarh wa ta'dil. Misalnya kalau dikatakan pada rawi ilaihil muntaha fit tathabbut, ilaihil muntaha fit thabt, ilaihil muntaha fil hifdz. Ini tingkatan paling atas, ya. Maksudnya dia orang yang berada di puncak penghafal yang paling kuat. Ini menunjukkan bahwa tingkatannya sangat tinggi sekali. Atau misalnya lafaz Amirul Mukminin fil hadits. Ya. Sebab Amirul Mukminin itu menunjukkan apa? Pemimpin di dalam hadits. Nah, dan kadang disebutkan thiqatun hafidh, 2 kalimat sekaligus. Fulan thiqah hafidh, 2. Dan kadang disebut thiqatun thabat, thiqah thabat, 2. Ya. Dan kadang disebut thiqatun thiqah, dirabal, thiqah thiqah. Dan ini beda derajatnya dengan rawi yang dikatakan thiqah saja, thabat saja, beda tingkatannya. Semuanya masuk di dalam hadits sahih. Ya, semuanya masuk dalam hadits yang sahih. Karena rawi-rawi itu derajatnya bertingkat-tingkat, maka hukum terhadap hadits juga itu bisa bertingkat-tingkat. Baik.
Demikian pula kesahihan, ya, dalam sebuah hadits yang sahih, kadang derajatnya menjadi lebih tinggi karena ada indikasi-indikasi yang menguatkannya, perkara-perkara yang menguatkannya. Seperti hadits-hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara hadits-hadits sahih, hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim lebih ditinggikan, lebih didahulukan. Kenapa? Ya, karena ulama menerima hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sepakat mereka menerimanya. Dan kesepakatan para ulama menerima riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah hal yang sangat menguatkan isi dari buku tersebut. Iya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa hadits yang sahih bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama adalah hadits mutawatir. Hadits yang sifatnya mutawatir. Iya. Karena dia berasal dari banyak jalur periwayatan, banyak jalan, maka dia pun menjadi hadits yang paling kuat. Tingkatan yang di bawahnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sekaligus. Jadi dua orang imam bersepakat di dalam meriwayatkannya. Jadi kalau Al-Bukhari dan Muslim sekaligus meriwayatkan hadits itu, ini menunjukkan bahwa hadits ini adalah hadits yang sangat kuat. Kemudian tingkatan yang ketiga di bawahnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Iya. Kemudian tingkatan yang keberapa? Keempat. Tingkatan yang keempat, hadits diriwayatkan oleh Muslim saja. Diriwayatkan oleh Muslim saja. Iya. Kemudian tingkatan yang kelima adalah hadits yang sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya, Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Tapi hadits tersebut datang dengan sanad di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Saya beri contoh ya. Saya buka Sunan Abi Daud. Ya. Baik, sanad setelahnya. Buka setelahnya. Ada setelahnya lagi. Setelahnya. Baik, ini saya perlihatkan ya sanad di Sunan Abi Daud. Berkata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad Ibn Musarbal Abul Hasan Al-Basri. Beliau ini rawi ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Musaddad berkata haddatsana Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid Abu Ismail Al-Basri, seorang imam besar, juga rawi Bukhari dan Muslim. Wa Abdul Warith. Musaddad punya dua guru ya, Hammad bin Zaid dan Abdul Warith. Ya, Abdul Warith nama lengkapnya Abdul Warith bin Sa'id At-Tannuri. Nah, dan beliau juga rawi Bukhari dan Muslim. Keduanya meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib. Baik, keduanya meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. Ya. Ini sanad diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi semua rawi-rawi yang dia pakai, rawi-rawi siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan bentuk periwayatannya tidak ada hal yang menyelisih syarat Bukhari dan Muslim. Sengaja saya ingatkan ya kalimat bentuk periwayatannya. Sebab belum tentu dia riwayat rawi Bukhari Muslim kemudian dikatakan di atas syarat Bukhari dan Muslim, belum tentu.
Ya, saya tadi beri contoh ya, Ma'mar dari Qatadah. Ma'mar rawi Bukhari Muslim. Qatadah rawi Bukhari Muslim. Tapi kalau Ma'mar bersambung Qatadah itu tidak di atas syarat Bukhari Muslim. Kenapa? Sebab Al-Bukhari Muslim mengeluarkan hadits Ma'mar dari selain Qatadah dan mengeluarkan hadits Qatadah, murid Qatadah bukan Ma'mar. Jelas ya? Maka dijaga kaifiat. Baik, ini saya beri contoh, dia sahih tapi di atas syarat apa? Bukhari dan Muslim. Dan haditsnya dimaklumi ya, hadits riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ada di dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi ini sanad disebut di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Contoh berikutnya atau tingkatan berikutnya adalah hadits sahih di atas syarat Al-Bukhari saja. Di atas syarat Al-Bukhari saja. Ini yang tingkatan yang kelima. Tingkatan yang keenam adalah hadits sahih di atas syarat Muslim saja. Ya, di atas syarat Muslim saja. Kemudian tingkatan yang ketujuh adalah hadits yang sahih di luar syarat Bukhari dan Muslim. Dia sahih tapi tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Coba dibuka kelanjutannya. Setelahnya coba. Terus. 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 Benar. Terus. Ini beberapa hadits berlalu bersama kita. Banyak di riwayat Bukhari dan Muslim, ada di riwayat Bukhari atau Muslim saja, dan ada hadits yang lemah. Karena itu saya lewati ya. Ya, terus. 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 Baik, nggak apa-apa. Contoh ini. Kita lihat hadits ini ya. Berkata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Musanna. Muhammad bin Musanna Abu Musa al-Anazi al-Basri, seorang rawi thiqah dari rawi Bukhari dan Muslim. Kata beliau, haddatsana Abdul A'la. Ini Abdul A'la bin Mushir. Qala haddatsana Sa'id. Ini Sa'id bin Abi Arubah, salah seorang murid senior Qatadah, dari rawi yang sangat thiqah. An Qatadah, dari Qatadah itu Qatadah Ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri, seorang rawi thiqah. Hanya saja dia mudallis ya. Kalimat an di sini berbahaya sebenarnya. Anil Hasan, dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Ini juga pakai an, Abul Hasan. Ada pembahasan masalah tadlis Hasan Al-Basri. An Husain Ibn Al-Mundir Abi Sasan. Ya. Beliau juga seingat saya rawi thiqah ya. Anil Muhajir bin Qunfud, ini sahabat. Betul di sini Qatadah pakai an, Al-Hasan Al-Basri pakai an. Cuma dia di sanad lain, di jalan-jalan lain itu tidak dipermasalahkan. Sebab pada sebagian riwayatnya ada pembahasan-pembahasan yang menyebabkan kalimat an di sini tidak berbahaya. Dan ini mungkin kita akan bahas nanti di pembahasan tadlis ya. Pembahasan tadlis. Jadi hadits ini ya, dia adalah hadits yang sahih. Dia adalah hadits yang sahih. Ya. Tidak disebutkan di atas syarat Bukhari dan Muslim, hanya saja dia adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Iya. Dari Muhajir bin Qunfud. Dan Muhajir bin Qunfud ini beliau sahabat, tidak ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Tidak ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Iya. Annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yurd alaihi hatta tawadda
thumma i'tadara ilaihi faqala inni karihtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin atau qala ala tahara. Muhajir bin Qunfud mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membuang air kecil. Maka Nabi memberi salam atau Muhajir memberi salam kepada Nabi. Maka Nabi tidak menjawab salamnya sampai Nabi beruduk. Kemudian Nabi meminta maaf kepadanya seraya beralasan bahwa saya tidak senang menyebut Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan bertaharah, kecuali dalam keadaan bersuci. Baik. Jadi ini contoh hadits sahih tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Coba dibuka sahih Bukhari, kita lihat hadits sahih Bukhari. Coba buka di mana saja, di tengah-tengah buku dari sahih Bukhari. Enggak, di jauh-jauh sedikit. Buka di jilid 2, jilid 3 begitu. Buka di jilid 2 atau di jilid 3. Ya baik. Baik, perhatikan hadits ini ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Dua nisbat ya dia pakai, At-Tinnisi Ad-Dimashqi. At-Tinnisi itu laqab, tapi mirip nisbat. Ad-Dimashqi dia dari Damaskus. Abdullah bin Yusuf ini dari rawi yang paling kuat riwayatnya kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Iya. Kalau meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Nah, karena itu riwayat Abdullah bin Yusuf ini dijadikan sandaran oleh Abu Daud dalam meriwayatkan hadits-hadits Imam Malik. Qala akhbarana Malik. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Malik. Malik bin Anas ibn Malik Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Saya kira semuanya kenal Imam Malik ya. Nah ini sudah Imam Malik ini. Ya, beliau yang berada di dalam sanad ini. Nah, Al-Asbahi. Al-Asbahi itu sebuah kabilah disebutkan bahwa asalnya dari Yaman. Iya. Dan beliau adalah imamnya negeri Madinah. An-Safwan bin Sulaim. Ini Al-Madani. Juga seorang rawi yang thiqah. An-Atha bin Yasar. Iya. Atha bin Yasar thiqah ya, ma'ruf. An-Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sahabat ya. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Iya. Baik. Jadi kalau kita lihat sanad ini, hadits ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Iya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang mimpi. Yang sudah mimpi basah. Kalau dia sudah mimpi basah, wajib apa? Mandi Jumat. Ini haditsnya di Sahih Al-Bukhari. Ya, perhatikan. Sanadnya adalah sanad yang apa? Sahih. Ya, perhatikan. Semua rawinya adalah rawi yang adil, dhabit, terpenuhi syarat. Abdullah bin Yusuf termasuk murid senior Imam Malik. Ya, sudah dipastikan mendengar. Imam Malik sangat banyak meriwayatkan dari Safwan bin Sulaim. Demikian pula Safwan bin Sulaim mendengar dari Atha bin Yasar. Nah, Atha bin Yasar banyak riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini berada dalam Sahih Al-Bukhari, dimaklumi bahwa Imam Al-Bukhari mensyaratkan apa? Mensyaratkan kesahihan. Iya. Jelas ya? Baik, coba buka hadits lain. Di jilid lain coba. Coba halaman 150 gitu. Baik. Ini perhatikan ya sanad.
Ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada babnya. Kata beliau, haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb Al-Washihi. Ya, seorang rawi thiqah. Kata beliau, haddatsana Hammad. Ini Hammad bin Salama. An Yahya bin Sa'id. Ya. Itu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, annahu qala sami'tu Anasan. Beliau berkata, saya mendengar Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini kalau kita lihat dari hadits ini silsilah sanad, perhatikan ya. Sulaiman bin Harb mengatakan haddatsana. Kalimat haddatsani menunjukkan dia mendengar dari Hammad. Dan Hammad ketika memakai kataan tidak berbahaya di sini. Sebab dia diketahui meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Dan Yahya bin Sa'id tegas dia katakan sami'tu Anasan. Saya mendengar dari siapa? Dari Anas. Makanya tidak ada iskal pada sanad ini, dia adalah sanad yang sahih. Iya. Baik. Jadi itu contoh-contoh dari hadits yang sahih. Iya. Untuk rawi-rawi itu perlu pengenalan ya. Perlu pengenalan. Seorang kalau sudah banyak membaca, dia banyak membuka biografi rawi, ya, sudah banyak berlalu, itu biasa saja. Rawi itu nanti akan biasa, seakan-akan dia hidup sama orang-orang itu. Iya. Tapi ini perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Sebab rawi perlu dikenal apa namanya, nisbatnya apa, kunyahnya apa. Kalau dia terkenal dengan kunyah, bagaimana cara menguraikan namanya, dia meriwayatkan dari siapa saja. Ya. Baik. Selesai sudah ya, contoh dari hadits sahih. Mungkin untuk pembahasan hadits sahih kita cukupkan sampai sini saja. Ya, sebab pembahasan hadits sahih sebenarnya banyak ya. Tapi insyaallah taala untuk kadar ini sekira cukup di dalam memahamkan tentang hadits sahih. Kita berpindah kepada pembahasan yang lain yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Yaitu tentang hadits hasan. Kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-5. Ya. Kata beliau wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Berkata penulis rahimahullah wal hasanu, dan hadits hasan itu adalah al-ma'rufu turqan. Dia adalah hadits yang dikenal jalur-jalur periwayatannya. Turqan, iya. Jama asalnya turuk ya, asalnya turuk. Ra-nya di dhamma. Ya, tapi mungkin karena qafiyahnya makanya dia disukun. Sebab kebanyakan ulama yang mensyarah bait syair ini mereka sukun ra-nya. Iya. Jama' dari tariq. Tariq artinya jalur, jalan periwayatan. Waqadat rijaluhu, dan rawi-rawinya la kas-sahih, tidak seperti rawi yang sahih. Ishtaharat. Tidak seperti rawi yang sahih dalam masalah kemasyhuran. Iya. Baik. Rijaluhu waqadat rijaluhu. Ya, asal katanya waqadat rijaluhu ishtaharat la kas-sahih. Rawi-rawinya adalah rawi yang masyhur, tidak seperti hadits sahih. Ya, rawi hadits yang sahih. Baik, di sini Al-Baiquni rahimahullah membawakan definisi tentang hadits hasan. Membawakan definisi tentang hadits hasan. Dan hadits hasan ini dalam mendefinisikannya ini termasuk perkara yang agak rumit. Kenapa? Karena hadits hasan berada antara hadits sahih dan hadits dhaif. Ya. Bisa dibayangkan ya, antara hadits sahih dan hadits apa? Dhaif. Ya. Sepintas selalu orang memandangnya bisa masuk ke dalam hadits yang sahih, bisa masuk ke dalam hadits yang apa? Hadits yang dhaif. Karena itu di dalam mendefinisikan hadits hasan beraneka ragam ucapan para ulama di dalamnya. Sampai sebagian ulama menganggap bahwa sulit
memberi kaidah tetap dalam hadits hasan ini. Iya. Sampai Imam Adz-Dzahabi di dalam Al-Muqidhah beliau berkata, "Tsumma la tatma' bi anna lil hasani qaidatan tandariju kullul ahadits al-hisan fiha. Fa ana ala iyasin min dzalik." Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, kamu jangan tamak untuk mengetahui, ingin mendapatkan sebuah kaidah yang seluruh hadits hasan kamu masukkan di dalamnya. Kata Imam Adz-Dzahabi, saya putus asa untuk mencari kaidah yang seperti itu. Iya. Karena ini agak sulit, pembahasan yang sulit. Ya, dan di sini penulis rahimahullah mendefinisikan hadits hasan. Ya, beliau ambil dari ibarat Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Iya. Jadi definisi yang disebut oleh penulis di sini, beliau ambil dari siapa? Beliau ambil dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Iya. Di mana Al-Khattabi, ya, rahimahullahu taala ketika membawakan definisi hadits hasan di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, ya, dan ini buku Al-Khattabi mensyarah Sunan Abi Daud. Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan beliau definisikan, beliau katakan al-hasan huwa ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alayhi madaru aktsaril hadits wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Iya. Beliau katakan bahwa hadits hasan adalah hadits yang diketahui makhrajnya. Diketahui perputaran sanadnya. Itu disebut makhrajnya. Perputaran apa? Perputaran sanad. Iya. Jadi kalau ada beberapa hadits, ya, beberapa riwayat, ya, bertemu pada satu jalur, maka satu jalur ini disebutkan perputaran sanad. Sebutkan sebagai perputaran apa? Perputaran sanad. Iya, itu yang disebut sebagai makhrajul hadits. Coba dibuka Sahih Muslim. Terus coba ke halaman 100 ini. Lagi. Terus. 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 Oh, ini panjang-panjang hadisnya. Buka 100 lagi, halaman 200. Kita cari yang pendek-pendek saja. Baik, terus. Terus. Ya, terus. 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 Sebentar. Coba balik. Balik sekali lagi. Ya, berhenti. Baik, perhatikan hadis ini ya. Atau balik sekali lagi. Baik. Baik. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Khalaf bin Hisham. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Perhatikan, Hammad bin Zaid. Kemudian beliau beri kode ha. Ha artinya tahwil. Itu perpindahan sanad. Biasanya kalau seorang imam dia bawakan sebuah sanad dan ada sanad lainnya, maka dia pakai kode ha. Nanti dia akan ketemu di situ. Imam Muslim bawakan sanad baru lagi. Ya. Kata beliau, wa haddatsana Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Ismail ibn Ulayya. Ini dua ya sudah. Jami'an an Khalid al-Haddad. Perhatikan, jami'an
Jadi ini ada dua yang meriwayatkan dari Khalid Al-Hadda. Yang pertama Hammad bin Zaid, yang kedua Ismail bin Ulayya. Ismail bin Ulayya nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. An Khalid Al-Hadda. Iya. Khalid bin Mihran Al-Hadda ya. Ya, Al-Hadda ini kalau diartikan biasa artinya tukang sepatu ya. Tapi beliau bukan tukang sepatu. Ya, beliau tinggal dengan orang-orang yang biasa buat sepatu. Tetangga-tetangganya tukang bikin sepatu. Ya, tapi karena beliau tetangga dengan tukang sepatu, makanya beliau dibilang apa? Digelari Al-Hadda supaya mudah untuk dikenal. Ya. Dari Khalid Al-Hadda, dari Abu Kilabah. An Abi Kilabah, Abu Kilabah nama beliau Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. An Anas, dari Anas, annahu qala, Anas berkata, umira Bilalun ayyashfa'a al-adana wa yutira al-iqamah. Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan qomat. Maksudnya kalau adzan dua-dua, kalau qomat satu-satu. Ya, wa zada Yahya fi hadithihi an Ibnu Ulayya, ya, fahaddathtu bihi Ayyuba faqala illa al-iqamah, kecuali iqamah. Maksudnya dia mengganjilkan qomat kecuali ucapan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu genap di dalam qomat ya. Baik, ini sanad kita lihat. Ya. Dua riwayat, dua rawi meriwayatkan dari Khalid Al-Hadda. Coba buka sanad berikutnya. Imam Muslim bawakan sanad lain. Kata beliau, wa haddatsani Muhammad bin Hatim. Ya. Ini Muhammad bin Hatim bin Maimun. Qala haddatsana Bahaz. Ini Bahaz di tingkatan ini ada dua. Ada Bahaz bin Hakim, ada Bahaz bin Asad. Dua orang. Ya, tapi ini bisa dipastikan dia Bahaz bin Asad di sini. Ya. Dari mana saya tahu? Nah, itu ada kaidah-kaidahnya ya, dalam periwayatan. Sebab Bahaz bin Hakim tidak ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim secara bersambung. Hanya ada riwayat di Bukhari secara muallaq saja. Ya. Bahaz bin Asad meriwayatkan, kata beliau, haddatsana Uhayb. Ini Uhayb bin Khalid. Qala haddatsana Khalidun Al-Hadda. Dia berkata menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadda. Disebutkan haditsnya. Sanad berikutnya yang ketiga. Baik, yang ketiga hadits lainnya. Sebentar. Yang ketiga, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat dua sanad sebelumnya, semuanya berputar pada siapa? Pada Khalid Al-Hadda. Khalid Al-Hadda itu disebut perputarannya untuk dua sanad yang sudah berlalu. Tapi kalau digabung dengan sanad yang ketiga, tampak perputarannya bukan di situ. Perputarannya pada Abu Kilabah. Ketemu jadi Abu Kilabah. Perhatikan. Sebab Khalid Al-Hadda di sanad sebelumnya meriwayatkan dari Abu Kilabah. Ya, dan di sini Khalid ada mutabah, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani. Kata Imam Muslim dalam sanad berikutnya, wa haddatsani Ubaidullah Ibnu Umar Al-Qawariri. Ya, Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Qawariri. Qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id. Ini At-Tanuri ya, yang telah kita sebutkan. Wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid. Ini Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Qala, keduanya berkata haddatsana Ayyub. Menceritakan kepada kami Ayyub. Nama lengkapnya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ya, Abu Tamimah. Ya, itu nama beliau Sambar ya. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah. Ini yang tadi kita sebutkan. Siapa tadi namanya? Abu Kilabah? Saya sebut tadi barusan. Tidak ada ingat? Tidak ada yang seperti Imam Bukhari, satu kali dengar hafal. Baik, Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. An Anasin, dari Anas, ya, qala umira Bilalun ayyashfa al-adzan wa yutir al-iqamah. Maka sekarang dikatakan bahwa makhrajul hadits, perputaran hadits pada siapa? Pada Abu Kilabah. Nah, sekarang kita kembali ke ucapan Al-Khattabi. Ya, Al-Khattabi berkata bahwa hadits hasan itu ma'urifa makhrajuhu, makhrajnya dikenal. Ya, perputarannya dikenal. Jadi seperti makhraj seperti ini, ya, kalau dia dikenal, itu ciri dari hadits apa? Hadits hasan. Nah, ini sebenarnya bukan ciri hadits hasan saja,
dia juga ciri hadits sahih. Hanya saya ada perbedaannya nanti akan diterangkan oleh Al-Khattabi. Kemudian kata beliau washtahara rijaluhu, dan rawi-rawinya masyhur. Rawi-rawinya masyhur. Ya. Mungkin ada yang berkata, rawi-rawi hadits sahih lebih masyhur lagi. Kan begitu? Jadi apa bedanya hadits hasan dengan hadits sahih dalam definisi Al-Khattabi? Ini memang kritikan-kritikan ya terhadap definisi beliau. Hanya saja kalimat syuhra itu, ya, itu disebut oleh Ibnu Rajab dan selainnya, itu istilah di kalangan ahli hadits. Kalau dikatakan masyhur, itu untuk derajat hadits hasan. Untuk derajat hadits apa? Hadits hasan. Baik. Itu asal penggunaannya, walaupun rawi yang dia adalah rawi hadits sahih, ya bisa lebih terkenal daripada itu. Kemudian kata beliau alaihi madaru aktsaril hadits. Ya, dan di atasnya perputaran kebanyakan hadits. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, dan ini yang diterima oleh kebanyakan ulama, wa yasta'miluhu ammatul fuqaha, dan diamalkan oleh kebanyakan ahli fikih. Iya. Ini ucapan-ucapan dari Al-Khattabi, sebagiannya ada kritikan ya. Tapi saya di sini tidak ingin memperpanjang sebab ini pendahuluan. Jadi definisi Al-Khattabi secara umum, beliau ingin mendefinisikan untuk hadits hasan lidzatihi. Berkaitan untuk hadits hasan pada zatnya. Iya. Dan ini secara bagus sudah mendekati ya apa yang disebut dengan hadits hasan tersebut. Baik. Ada definisi lain yang juga terkenal, yaitu definisi Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Definisi dari siapa? Imam At-Tirmidzi. Iya. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata tentang hadits hasan, kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu al haditsu syaddan wa yurwa min ghairi wajhin nahwa dhalik. Ya. Dia adalah setiap hadits yang diriwayatkan, di dalam sanadnya tidak ada rawi yang dituduh berdusta. Tidak ada rawi yang dituduh berdusta. Dan hadits itu bukan hadits yang syad. Bukan hadits yang syad, bersendirian dalam riwayat atau ada keganjilan padanya. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari jalur yang semisal dengan itu. Ya. Baik, jadi sini Imam At-Tirmidzi memberikan 3 kriteria untuk hadits hasan. Yang pertama, dia hadits kalau ada kelemahan, kelemahannya tidak sampai ke derajat rawinya dituduh berdusta. Iya. Kelemahannya tidak membawa rawi itu ke derajat dituduh berdusta. Sebab tingkat kelemahan berbeda-beda ya. Maka kelemahan yang dimaksud oleh Tirmidzi di sini kelemahan yang ringan saja. Seperti kalau rawinya sayyul hifdz, jelek hafalannya. Atau kalau rawinya tersebut saduqun yukhti'u katsiran, dia saduk tapi banyak keliru. Iya. Misalnya. Nah, demikian pula ini kalimat saduq yukhti'u katsiran. Ini di pembahasan hadits bisa dikuatkan ya. Beda kalau dia yukhti'u katsiran, tidak kalimat soduknya misalnya. Ini kadang ada perbedaannya. Baik. Kemudian seperti seorang rawi sodukun yahim. Dia soduk tapi banyak keliru. Iya. Nah, seperti rawi dikatakan dia salih. Iya, atau rawi dikatakan dia syekh. Itu di istilah jarh wa ta'dil, kalau dikatakan si fulan syekh, itu dia di tingkatan dhaif, lemah, tapi haditsnya bisa dijadikan sebagai pendukung. Bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pendukung. Iya. Beda ya dengan istilah syekh di masa sekarang ya. Sebab penggunaannya di masa sekarang, iya. Di sebagian masyarakat kadang syekh adalah orang yang dikenal dengan apa? Keilmuan. Kadang syekh adalah orang yang dituakan. Iya. Tapi kadang di sebagian tempat penggunaan syekh lebih luas daripada itu. Ya, siapa saja dipanggil syekh kadang. Tapi kalau orang hidup di Timur Tengah sana, ya, kalimat syekh itu terlalu luas digunakan. Jelas ya?
Sampai sebagian orang dari luar Saudi pernah masuk. Ya, dia punya ilmu, tapi dipanggil oleh orang sebagai syekh. Maka dia merasa berat dengan panggilan tersebut. Dia merasa berat dengan panggilan tersebut. Sampai suatu hari beliau melihat ada orang yang dia meneriaki anjing. Kemudian dia berkata pada anjing itu, "Ya syekh." Ya. Nah, barulah dia berkata, "Sudah, kalau begitu penggunaan kata syekh di kalangan mereka itu luas." Ya. Ada keluasan di penggunaan kata syekh. Jelas ya? Baik. Tapi kalau istilah ulama al-jarh wa ta'dil, kata syekh itu adalah untuk tingkatan rawi, dia hanya dijadikan pendukung haditsnya. Ya. Haditsnya asalnya disebut lemah. Jelas ya? Hanya disebut di derajat hadits lemah, cuma bisa dijadikan sebagai pendukung. Baik. Ya. Jadi ini rawi-rawi ya tentang hadits hasan. Jadi kalau dia berada di rawi tidak sampai ke derajat dituduh berdusta, ini memenuhi syarat hadits hasan. Syarat yang pertama di sisi Imam At-Tirmidzi. Syarat yang kedua, disyaratkan hadits itu oleh Imam At-Tirmidzi tidak boleh hadits yang syadz. Tidak boleh hadits yang rawinya bersendirian meriwayatkannya. Tidak ada rawi lain yang apa? Yang menguatkannya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa hadits ini datang dari jalur yang semisal dengannya. Jadi kalau ada jalur lemah tapi kelemahannya juga mirip, itu tidak ada masalah, bisa saling menguatkan. Iya. Dan ini definisi oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disebutkan oleh para ulama sebagai definisi hasan li ghairihi. Untuk hasan apa? Hasan li ghairihi. Baik. Kemarin saya sebutkan bahwa hadits yang diterima ada berapa? Lengkapnya ada berapa hadits yang diterima? Hadits makbul ada 4. Ada hadits sahih li dzatihi, kemudian yang kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan li dzatihi, yang keempat hasan li ghairihi. Baik. Jadi Al-Khattabi mendefinisikan sahih li dzatihi, dan Tirmidzi mendefinisikan apa? Hasan li ghairihi. Iya. Karena itu dua definisi sebenarnya tidak bertentangan. Nah, karena itu datang Al-Hafidz Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala, beliau menggabungkan antara dua definisi. Beliau gabungkan. Iya. Dan beliau sebutkan dalam ucapan beliau yang masyhur, ya, di dalam muqaddimahnya. Nah, kata Ibnu Salah rahimahullah, ya. Kata beliau, ya, setelah menyebutkan definisi At-Tirmidzi Al-Khattabi, dan beliau katakan, saya telah mencermati masalah ini, ya, secara seksama, dan saya sangat mendalam di dalam membahasnya, dan saya kumpulkan seluruh cabang-cabang pembicaraan mereka seputar hadits hasan, dengan saya mencermati tempat-tempat penggunaan mereka. Maka kata Ibnu Salah, tampak jelas bagi saya bahwa hadits hasan itu terbagi dua. Iya. Hadits hasan terbagi dua. Iya. Hadits hasan yang pertama, itulah beliau uraikan ya, panjang uraiannya, dan beliau katakan ini adalah maksud ucapan Imam At-Tirmidzi. Dan itu hasan li ghairihi. Kemudian hadits hasan yang kedua itu adalah rawinya dia diterima masyhur dengan riwayat, tapi tidak sampai ke derajat hadits sahih. Ya, di bawah derajat hadits sahih. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Khattabi. Yang diinginkan oleh siapa? Al-Khattabi. Maka sebenarnya ucapan Ibnu Salah ini ucapan yang sangat indah ya. Beliau membagi hadits terbagi dua. Hadits hasan menjadi dua. Ada hasan li dzatihi dan ada hasan apa? Li ghairihi. Dan ini yang berjalan dan diamalkan oleh para ulama hingga hari ini. Ya. Baik. Karena hadits hasan seperti yang saya uraikan tadi, ya, kedudukannya antara hadits sahih dan hadits dhaif, ya. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala di dalam mendefinisikannya ada bahasa-bahasa yang kadang kurang jelas. Tetapi ini insyaallah taala bagi seorang yang mempelajari ilmu hadits dengan baik dan dia menguasai tingkatan-tingkatan rawi, ya, maka
menghukumi hadits dia ada sebagai hadits hasan, sebagai hadits sahih, ya, ini tidak begitu rumit. Ya, sebab kalau dengan mengetahui tingkatan-tingkatan dan kedudukan rawi, bisa ditempatkan setiap rawi itu derajatnya masing-masing. Ada derajatnya masing-masing. Apalagi, ya, buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita berkaitan dengan tingkatan-tingkatan rawi, itu sudah lengkap ya. Dan ijtihad mereka juga dalam menguraikan riwayat, itu juga sudah banyak. Ijtihad mereka dalam menguraikan riwayat. Iya. Seperti Ibnu Hajar misalnya, beliau ada Taqribut Tahdhib. Ya, beliau memberikan ringkasan-ringkasan untuk rawi. Nah, kalau misalnya ya disebutkan, coba dibuka. Baik, ini contoh ya dari Taqribut Tahdhib. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Qawariri, Abu Sa'id Al-Basri, Nazil Baghdad. Nah, Al-Qawariri ini maulahum ya, wala. Al-Qawariri walanya. Al-Basri ini negerinya. Nazil Baghdad maksudnya dia akhirnya tinggal di Baghdad. Dia tinggal di Baghdad. Baik. Disebutkan lahirnya. Lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Takriban kira-kira diperkirakan. Nah, tabaqatnya di tabaqat ke-10. Ini ada tingkatan-tingkatan rawi ya, mengenal tabaqat. Ya. Baik. Tapi ini tabaqat ke-10 ini tabaqat lebih mendetail lagi ya. Mendetail. Dan mungkin berbeda ijtihad dalam hal itu. Tapi kalau seorang sudah terbiasa melihat rawi, terbiasa, dia kadang tidak terlalu penting kepada apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Wafatnya tahun 235 Hijriah, alal asah. Menurut pendapat yang paling kuat. Ya, meninggalnya di Baghdad. Rawalahu kha mim dal sin. Yang meriwayatkan haditsnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Maksudnya rawalahu itu hadits orang ini itu ada di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Tapi belum tentu Bukhari dan Muslim atau Abu Daud langsung meriwayatkan darinya, itu belum tentu. Tapi maksudnya haditsnya ada di situ. Jelas ya? Tingkatannya kalau menurut Ibnu Hajar thiqatun tsabat. Ini ucapan Ibnu Hajar ya. Ya. Menurut Ibnu Hajar thiqatun tsabat. Kalau menurut Ad-Dhahabi dia di hafidh. Hafidh tingkatan besar ya. Ya, mirip dengan thiqatun tsabat. Tapi thiqatun tsabat itu lebih kuat ya dalam definisi Ibnu Hajar. Coba dibuka Al-Jarh wa Ta'dil ya. Baik, itu tadi kesimpulan Ibnu Hajar. Dari mana Ibnu Hajar menyimpulkan? Ya, Ibnu Hajar, Imam Adz-Dzahabi, ulama belakangan ya, mereka menyimpulkan dari ucapan para imam terdahulu. Ya, maka kesimpulan mereka itu berasal dari sumber-sumber. Ya, apa sumbernya? Inilah ucapan Aimatul Jarh wa Ta'dil di sini. Ya, disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullah ucapan para ulama. Nah, Yahya bin Ma'in berkata thiqah. Disebutkannya riwayatnya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Bakar bin Abi Khaythama, ya, meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in berkata thiqah. Ini demikian pula dithiqahkan oleh Ahmad bin Abdullah Al-Ijri, An-Nasai, dan Shalih bin Muhammad Al-Asadi. Dan Shalih bin Muhammad Al-Azadi menambah bahwa dia saduq. Berkata Muhammad bin Harun Al-Fallas, ya, saltu Yahya bin Ma'in An-Musaddad wal Qawariri. Nah, kata beliau ma minhum illa saduq. Maksudnya dua-duanya saduq. Nah, ini tidak berbeda ya ucapan di atas thiqah dan saduq, tidak ada berbeda. Ya, apalagi Ibnu Ma'in kadang beliau maksudkan saduq itu arah kepada agamanya, ya, bukan kepada bobotnya. Tapi kalau thiqah itu pada agama dan bobotnya. Baik. Muhammad bin Sa'ad penulis At-Tabaqat ya.
Beliau berkata, kana thiqatan katsiral hadits. Muhammad bin Sa'ad. Abu Hatim berkata saduq. Abu Hatim ini beliau dari imam mutasyaddid dalam ibarat. Ya, beliau agak keras ya dalam ibarat. Karena itu jarang Abu Hatim itu memuji rawi dengan pujian yang apa? Yang tinggi. Jadi kalau dia sudah berkata saduq pada rawi, itu dianggap thiqah sudah. Ya, kalau dia mengatakan seorang rawi itu thiqah, itu sudah gigit baik-baik. Sebab Abu Hatim, ya, ada keliru sedikit pada rawi, kadang dia apa? Dia mencela rawi tersebut. Karena itu kalau dia katakan pada rawi saduq, itu sama ya, tidak bertentangan. Ini Abu Hatim ya. Kemudian baik, ini Ahmad bin Sayyar. Ini rekan Imam Muslim ini. Ahmad bin Sayyar. Dia mengatakan saduq. Baik. Ini tingkatan tinggi ya. Ahmad bin Sayyar berkata, lam ara fi jami'i man ra'aitu mithla Musaddad bil Basrah wal Qawariri bi Baghdad wa sadaqa bi Ma'ruf. Iya. Kata Ahmad bin Sayyar, saya tidak pernah melihat dari rawi yang pernah saya jumpai ada yang seperti Musaddad di Basrah dan Qawariri di Baghdad dan Sadaqah. Ini Sadaqah Ibnu Al-Fadl di Maru. Al-Marwazi ya. Baik. Kemudian ini Salih bin Muhammad. Ya. Salih bin Muhammad Jazarah. Ya, beliau berkata, Al-Qawariri athbat min Az-Zahrani wa ashhar wa a'lam bi hadits Al-Basrah. Ini pujian sangat menunjukkan hafalannya yang sangat kuat ya. Ya. Dan ini Ahmad bin Yahya Tha'lab berkata, saya mendengar dari Ubaidullah Al-Qawariri ya 100.000 hadits. Ya, menunjukkan luasnya hafalan dia. Sampai menghafal 100.000 hadits. Baik. Terus, Pak. Terus. Terus. Terus, terus. Terus. Baik, itu tadi ucapan Al-Mizzi ada. Sekarang ucapan Ibnu Hajar. Biasanya Ibnu Hajar Al-Mizzi di Tahdhibul Kamal kalau dia uraikan tentang rawi, Ibnu Hajar meringkasnya. Kemudian Ibnu Hajar memberi tambahan-tambahan. Kalau dia temukan tambahan, dia masukkan tambahan dalam bukunya. Nah, ini keistimewaannya ya. Keistimewaan Tahdhibut Tahdhib karya Ibnu Hajar. Iya. Baik. Ibnu Hajar memberi tambahan ucapan Maslamah bin Qasim, dia thiqah. Terus. Oh, sebentar. Turun. Lagi turun. Nah, coba turun ke bawah. Terus. Habis. Naik ke atas tadi. Naik ke atas coba. Ya. Jadi ada tambahan dari Ibnu Hajar ini. Ya. Terus. Ya. Turun kuat tadi. Lagi. Baik, jadi tambahannya tadi ada dari ucapan ya, Maslawi Qasim juga mengatakannya thiqah. Ibnu Hajar menyimpulkannya thiqatun sabat. Ya, ucapan Ibnu Hajar dan Dhahabi mirip ya, mendekati. Ya. Jadi memang mereka menyimpulkan dari ucapan para a'immah. Dari ucapan para a'immah. Jadi sekali lagi, keberadaan rawi itu dengan mengetahui tingkatannya, kadarnya, nah di situ bisa diukur dia haditsnya derajatnya di mana. Derajatnya di mana. Baik. Jadi secara global bahwa hadits hasan terbagi dua, ada hasan li dzatihi dan ada hasan apa? Li ghairihi. Kalau bahasa Ibnu Hajar lebih ringkas ya, bahasa Ibnu Hajar. Dan ini mungkin untuk pemula lebih mudah dipahami. Ibnu Hajar berkata bahwa hadits hasan itu sama dengan hadits sahih. Sama dengan hadits sahih, hanya saja pada hadits hasan itu ada rawi yang bobotnya ringan.
Iya. Bobotnya apa? Ringan. Ya, ada di dalam sanadnya man khaffadatuhu. Ada yang ringan bobotnya. Tadi di syarat hadits sahih kita sebutkan 5 syarat ya. Ittisalus sanad. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Adalatul ruwah. Yang ketiga, tamamud dhabt. Ini untuk hadits sahih, tamamud dhabt. Tapi kalau hadits hasan, dia dhabit tapi dhabitnya ringan. Dhabitnya ringan. Iya. Hadits hasan, iya. Itu bisa dilihat dengan tingkatan rawi-rawinya, iya. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebenarnya ada hadits yang sanadnya hasan, rawi-rawinya hasan al-hadits. Hanya saja, ya, karena para ulama menerima hadits ini, ya, dengan penerimaan, maka sebagian ulama menganggapnya sebagai hadits yang apa? Hadits yang sahih. Ya, walaupun dari sisi sanad dia dihukumi sebagai hadits yang hasan. Seperti riwayat Al-Ala bin Abdurrahman. Ya, banyak ya riwayat Al-Ala bin Abdurrahman di dalam Sahih Muslim. Nah, tapi di luar Sahih Muslim, ya, itu hanya dihasankan saja. Hanya dihasankan. Jelas ya? Tapi kalau di luar Sahih Muslim tidak boleh dikatakan ini hasan di atas syarat Muslim, tidak. Sebab Imam Muslim ketika memasukkan hadits Ala bin Abdurrahman di dalam sahihnya, dia menyaring hadits-hadits itu. Ya, dan kita bukan Imam Muslim bisa menyaring seperti beliau. Jelas ya? Sehingga di luar sahih kita katakan bahwa ini hadits hasan di atas syarat Muslim. Baik. Jadi ini kadang dari hal-hal yang detail ya di dalam masalah syarat Bukhari dan Muslim, kadang banyak orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Juga seperti misalnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ini silsilah hasan ya. Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Coba buka Sunan Abi Daud. Ya, baik. Setelahnya coba. Setelahnya. Terus. 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 Baik. Baik, ini perhatikan ya, hadits riwayat Abu Daud. Ya. Imam Abu Daud rahimahullah berkata, haddatsana Muslim bin Ibrahim. Ini Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Ya, seorang rawi thiqah. Beliau berkata, haddatsana Ali bin Al-Mubarak. Ali bin Al-Mubarak juga rawi thiqah ya. An Husain Al-Muallim. Ini sudah berlalu kemarin ya. Berlalu atau belum ini Husain Al-Muallim? Husain bin siapa saya sebut? Husain bin Dakwan Al-Muallim. Thiqah dari rawi Bukhari dan Muslim. An Amr bin Shu'aib dari Amr bin Shu'aib. An abihi dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, Amr bin Shu'aib nama lengkapnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdillahi bin Amr bin As. Iya. Amr bin Shu'aib, sekali lagi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdillahi bin Amr bin As. Jadi Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya. Siapa nama ayahnya?
Syuaib atau Muhammad? Hah? Ya. Bukan Syuaib ya, maksudnya di sini ayahnya bukan ayahnya Amr, tapi ayahnya si Syuaib. Jelas ya? Kalau ayahnya si Syuaib berarti siapa? Muhammad. Hati-hati ya. Sebab kalau dikatakan Syuaib di sini terputus sanadnya. Sebab Syuaib tidak mendengar dari Abdullah bin Amr bin As. Dari kakeknya ini Abdullah bin Amr bin As, sahabat mulia. Iya. Dari seorang sahabat cerdas, ahli ibadah dan ahli strategi. Radhiyallahu anhu. Annahu qala, Abdullah bin Amr bin As berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa muntailan." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan bersendal, dalam keadaan tidak bersendal dan dalam keadaan memakai sendal. Iya. Baik. Jadi ini hadits dihasankan karena Amr bin Syuaib ini, iya. Ini derajat haditsnya adalah di derajat hadits hasan. Di derajat hadits hasan. Jelas ya? Baik. Jadi ini diantara contoh-contoh bagaimana seorang itu mengenal ya, hadits hasan. Baik, selesai ya pembahasan tentang hadits hasan. Ya, kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa hadits hasan lidatihi, kalau dia datang dari beberapa jalur, maka hadits hasan lidatihi ini bisa naik menjadi apa? Bisa naik menjadi hadits sahih li ghairihi. Bisa naik menjadi hadits sahih li ghairihi. Iya. Baik, saya beri contoh. Coba setelahnya. Nah, ini perhatikan ya hadits ini. Ya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Hajjaj. Ya, perhatikan ya ucapan saya. Saya bilang berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Hajjaj. Saya tidak baca Abdullah Abi. Ya. Sebab ini di buku penulisannya begitu, Abdullah bin Ahmad. Abi, beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku, yaitu siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau sanadnya Imam Ahmad dari sini, dari Hajjaj langsung. Jelas ya? Nah, ini cara membaca musnad Imam Ahmad. Dan banyak buku riwayat seperti itu. Sebab buku-buku para ulama diriwayatkan dengan riwayat. Yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, buku musnad adalah anaknya Abdullah. Yang meriwayatkan dari Abdullah, Abu Bakar Al-Qati'i. Ada lagi rawi namanya Abu Bakar Al-Qati'i. Jelas ya? Dan di dalam musnad Imam Ahmad ada hadits-hadits riwayat Abdullah, ada hadits-hadits riwayat Abu Bakar Al-Qati'i. Ya, ada kebanyakannya adalah hadits riwayat Imam Ahmad. Cara memisahkannya gampang. Kalau dia riwayat Imam Ahmad berarti ada kata Abi atau Ahmad di sini. Kalau dia riwayatnya Abdullah, berarti Abdullah meriwayatkan dari selain Imam Ahmad. Abdullah langsung haddatsana siapa? Itu berarti tambahannya siapa? Abdullah bin Ahmad. Nah, ini di dalam takhrij biasanya kita sebut dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid al-Musnad. Di dalam Zawaid Musnad. Biasanya begitu. Abu Bakar Al-Qati'i punya beberapa tambahan di dalam Musnad, sekitar 6 tambahan begitu. Ya, tidak banyak. Ada sekitar 6. Iya. Dan itu subhanallah punya kisah ya, kisah menarik. Ya, pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, apakah Al-Qati'i punya tambahan di dalam musnad Imam Ahmad? Maka Syekh bin Baz mengirim surat ke Syekh Al-Albani agar supaya beliau melacak hal tersebut. Maka Syekh Al-Albani membaca musnad Imam Ahmad dari awal sampai akhir. Ya. Tapi subhanallah, namanya manusia, ada juga yang luput. Dan beliau di awal kesimpulannya, beliau
menyebutkan bahwa tidak ada tambahan Abu Bakar Al-Qati'i. Jelas ya? Iya. Tapi setelah itu dicetak buku Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menulis buku tentang atraf, musnad. Uraian jalur-jalur riwayat rawi yang ada dalam musnad. Dan di atraf musnad karya Ibnu Hajar itu tampak bahwa Al-Qati'i punya tambahan. Tapi memang tersembunyi, sulit orang melihatnya. Sulit orang melihatnya. Karena memang harus jeli ya memandangnya. Apalagi Syekh Al-Albani membaca bukan cetakan seperti ini. Yang kita baca ini gampang dibaca. Ya, cetakan yang beliau baca dan memang cetakan yang dipakai untuk Musnad Imam Ahmad itu dicetak dalam jilid. Tulisannya kecil-kecil. Ya, bersambung. Orang yang tidak pandai ilmu riwayat sulit kadang membedakan riwayat-riwayat itu. Baik. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan di sini. Beliau berkata haddatsana Hajjaj qala ambana Ibnu Lahi'a. Ibnu Lahi'a di sini siapa? Abdullah bin Lahi'a, dan beliau ini dhaiful hadits. Jelas ya? Dhaif. Iya. Dari Abdullah bin Hubairah an Abi Tamim annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana. Hadits masyhur ya? Iya. Ini hadits lemah dengan sanad ini. Karena ada siapa ini? Hah? Ibnu Lahi'a. Ya. Tapi tidak ada masalah di sini. Sebab Ibnu Lahi'a punya apa? Punya pendukung. Iya. Kita lihat pendukungnya. Coba antum buka yang di atasnya. Nah, ini Ibnu Lahi'a juga. Yang di atas. Nah, perhatikan ini Ibnu Lahi'a ada dukungan dari Bakar bin Amr. Ya, perhatikan ya, jadi perputaran sanad pada Abdullah bin Hubairah. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Hubairah ada dua orang. Tadi Ibnu Lahi'a satu, dan ini yang kedua, Bakar bin Amr. Jelas ya? Dan Bakar bin Amr ini adalah rawi thiqah. Jelas? Baik. Maka riwayat Ibnu Lahi'a dengan dukungan Bakar bin Amr ini menjadi riwayat yang hasan. Menjadi hasan li ghairihi. Iya. Jelas ya? Dan riwayat Bakar bin Amr sendiri di sini dia adalah riwayat yang kuat. Ya. Perhatikan bahasa muallik ya. Isnaduhu qawi, sanadnya qawi. Ya, biasanya penggunaan kalimat ini kalau seorang muhakkik itu dia agak ragu kedudukan rawi ini antara sahih atau hasan. Dia sebut qawi saja itu bisa mencakup dua-duanya. Bisa masuk di dalamnya. Jelas ya? Tapi dia tadi di pertama ada kekeliruan. Coba buka yang pertama tadi, yang kedua. Ya, yang ini ya. Ini dia katakan sahih di sini. Ini bergampangan ya kalimat sahih. Sebab Ibnu Lahi'a apa? Dhaiful hadits. Harusnya dia katakan sanadnya dhaif, tapi haditsnya hasan atau haditsnya bisa disahihkan. Harusnya begitu. Baik. Dan memang kadang sebagian ulama seperti Ibnu Asakir, Ahmad Syakir rahimahullah, beliau menguatkan beberapa rawi seperti Syarik bin Abdullah An-Nakhai, Abdullah bin Lahi'a, itu dia kuatkan haditsnya. Dan ini disebut oleh Syekh Al-Albani di sebagian pembahasan beliau bahwa itu adalah dari bentuk bergampangan. Sebab dua rawi itu adalah rawi yang lemah pada riwayatnya. Baik. Jadi ini contoh untuk hadits hasan li ghairihi. Ya. Untuk hadits sahih li ghairihi itu juga kita bisa ambil contoh tadi dari apa? Dari riwayat yang satunya. Jadi Bakar bin Amr dengan dapat dukungan hadits Ibnu Lahi'a, ada dukungan yang lainnya lagi. Ini kita belum buka ya riwayat-riwayat yang lain. Maka itu sudah cukup bisa dikatakan bahwa haditsnya adalah hadits apa? Hadits yang sahih. Iya. Baik. Jadi ini sekedar contoh untuk hadits apa namanya? Hasan. Sekira cukup ya untuk pembahasan hadits hasan. Baik. Untuk pembahasan berikutnya tentang hadits dhaif, insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya setelah salat asar. Kita mulai jam 4 ya, insyaallah taala. Baik. Untuk sementara saya akan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.